Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan ceria. Baik, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, Bapak ingin menanyakan sesuatu kepada kalian. Pernahkah kalian berkemah? Peralatan apa yang perlu kalian persiapkan dalam kegiatan berkemah? Tenda. Kalian tahu tenda? Menurut pendapatmu, mengapa tenda bisa tegak, berdiri, dan berbentuk? Tentu pada tenda terdapat tiang-tiang penyokong atau penyangganya. Apa yang terjadi kalau misalnya pada tenda tidak memiliki tiang-tiang penyokong atau penunjangnya? Maka tenda akan berbentuk seperti ini. Tenda yang tidak memiliki tiang tidak akan memiliki bentuk. Begitu juga dengan tubuh manusia. Sekarang coba anak-anak lihat teman-teman yang sedang duduk di sampingmu. Menurutmu, mengapa mereka bisa duduk seperti itu? Tentu saja ada bagian-bagian penyokongnya, yaitu disebut dengan rangka. Jadi kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini akan membahas tentang sistem rangka pada manusia. Kalau kita berbicara tentang sistem rangka pada manusia, maka kita akan membahas tentang tulang, sendi, dan otot. Tahukah kalian apa saja fungsi dari tulang? Tulang memiliki fungsi diantaranya adalah memberi bentuk pada tubuh, yang kedua, menahan dan menggerakkan tubuh, yang ketiga, melindungi organ tubuh. Yang keempat, sebagai tempat merekatnya otot rangka. Yang kelima, sebagai alat gerak pasif. Yang keenam, tempat pembentukan sel darah. Yang ketujuh, sebagai sistem imun. Yang kedelapan, menjaga organ agar tetap pada tempatnya. Yang kesembilan, tempat menyimpan mineral, terutama kalsium. Ternyata cukup banyak ya fungsi tulang. Berikutnya kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk tulang. Siapakah di antara kalian yang bisa menyebutkan satu saja bentuk tulang pada manusia? Tulang pada tubuh kita memiliki 4 buah bentuk, seperti pada gambar. Bentuk tulang pada manusia memiliki bentuk pipa atau berbentuk panjang, yang kedua berbentuk pendek, yang ketiga berbentuk pipih, dan yang keempat berbentuk tidak beraturan. Dapatkah kalian menyebutkan contoh-contoh dari tulang-tulang tersebut? Contoh tulang pipa atau tulang panjang diantaranya adalah pada tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang paha, tulang kering, dan tulang betis. Contoh yang kedua adalah tulang pendek. Tulang pendek pada manusia itu dijumpai pada ruas-ruas jari tangan dan ruas-ruas jari kaki. Yang ketiga adalah tulang pipih. Tulang pipih ini dijumpai pada penyusun tengkorak manusia. Dan yang keempat adalah tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan dijumpai pada ruas-ruas tulang belakang. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang sendi. Tahukah kalian apa itu sendi? Sendi merupakan pertemuan antara dua buah atau lebih tulang. Apa yang terjadi pada tubuhmu kalau misalnya tidak memiliki sendi? Tentu saja kita tidak akan bisa menggerakkan anggota-anggota
tubuh. Setidaknya ada 6 buah sendi pada manusia. Yang pertama adalah sendi putar. Sendi putar ini memungkinkan anggota tubuh kita bisa menoleh ke kiri dan ke kanan. Contohnya terdapat pada tulang atlas bagian leher, sehingga menyebabkan kepala kita bisa menoleh ke kiri dan ke kanan. Yang kedua adalah sendi peluru. Nah, sendi peluru ini menyebabkan anggota tubuh kita bisa bergerak ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Contoh bagian tubuh yang memiliki sendi peluru adalah pada bagian pangkal bahu kita. Sehingga kita bisa menggerakkan tangan kita ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Yang ketiga adalah sendi gulung. Sendi gulung ini terletak pada pergelangan tangan. Yang keempat adalah sendi geser. Contohnya pada pergelangan kaki. Yang kelima adalah sendi pelana. Contohnya pada bagian pangkal jempol tangan kita. Dan yang keenam adalah sendi engsel. Sendi engsel ini memungkinkan terjadinya 2 gerakan seperti orang membuka dan menutup pintu. Contohnya pada bagian siku dan lutut. Begitu anak-anak, bagaimana? Apakah sudah mengerti dengan penjelasan-penjelasan tersebut? Berikutnya, kita akan mempelajari tentang otot. Apakah semua bagian tubuh kita tersusun atas otot? Lalu otot apa sajakah yang membentuk tubuh kita? Baik, ternyata tubuh kita tersusun atas 3 buah otot. Yang pertama adalah otot lurik. Otot ini memiliki ciri yang pertama berbentuk bulat, panjang, dan tidak bercabang. Yang kedua, memiliki lebih dari 1 inti yang terletak di pinggir, kemudian bekerja sesuai perintah kita atau secara sadar. Contohnya adalah otot bisep dan otot trisep. Yang kedua adalah otot polos. Otot ini memiliki ciri yang pertama berbentuk gelendong. Yang kedua memiliki 1 inti di tengah. Dan yang ketiga, bekerja secara tidak sadar. Contohnya pada saluran pencernaan makanan dan pembuluh darah. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung memiliki ciri-ciri yang pertama berbentuk bulat, panjang, dan memiliki cabang. Yang kedua, memiliki lebih dari 1 inti yang terletak di tengah. Kemudian, bekerja secara tidak sadar. Contohnya, pada pembungkus atau miokardium jantung. Baiklah, anak-anakku semuanya, jadi kesimpulan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita telah mempelajari tentang yang pertama adalah tentang fungsi tulang, yang kedua, bentuk tulang dan contohnya. Yang ketiga adalah tentang sendi. Dan yang keempat, tentang otot. Dan untuk kegiatan pembelajaran minggu depan, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang gerak pada tumbuhan. Sebelum kegiatan pembelajaran itu dimulai, diharapkan kepada kalian untuk terlebih dahulu membaca pada buku paket, yaitu tentang gerak tropisme, nasti, dan taksis. Baiklah, anak-anakku semuanya, Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.